Sejahtera, salam hangat dari petani vanili milenial di Desa Loha, Kecamatan Pacar, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saya Taufik Soloni selaku Ketua Organisir Petani Vanili Milenial di Kabupaten Manggarai Barat menyampaikan banyak terima kasih kepada Bapak Wayan yang di Bali atas bantuan dan kerjasamanya dalam mendukung petani vanili di Kabupaten Manggarai Barat dalam membudidayakan tanaman vanili. Semoga tanaman vanili ini bisa bermanfaat bagi kelangsungan hidup masyarakat dan generasi penerus petani vanili milenial di Desa Loha, Kecamatan Pacar, Kabupaten Manggarai Barat. Jadi kepada Pak Wayan, sekarang sudah tiba steknya, dan steknya sangat bagus sekali, masih hijau sekalipun berapa hari dalam perjalanan, tapi ini stek unggulan ya. Pak Wayan, terima kasih banyak ya. Ini bukti dukungan dari Bapak Wayan untuk program budidaya tanaman vanili di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Manggarai Barat, tepatnya di Desa Loha, Kecamatan Pacar. Terima kasih dan salam sehat. Semoga vanili ini bermanfaat bagi para petani dan generasi penerus budidaya tanaman vanili. Jadi salam hormat kepada Pak Wayan yang telah memberi dukungan berupa stek vanili untuk petani milenial di Desa Loha. Dan terima kasih. Oke, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Ramdan Famuji. Saya berasal dari Lembang, tepatnya itu, Kabupaten Bandung Barat, tepatnya itu Lembang. Saya sekarang sedang berada di pertanian vanili di daerah Sanur, Bapak, betul ya? Ya. Daerah Sanur. Saya ketertarikan saya tentang vanili itu adalah pas pertama saya mungkin sedang cari-cari produk untuk apa yang bisa mungkin nanti saya jadikan sebagai sumber penghidupan lain lah, penghasilan lain selain di bidang utama yang sekarang saya tekuni. Saya lihat dari channelnya Pak Wayan di Rinaya DSW, saya kebetulan saya memang sedang ada kerjaan di Bali dan memang menyempatkan waktu datang ke sini. Kebetulan alhamdulillah Pak Wayan ada dan bisa senang sekali saya bisa berbincang dengan beliau seperti itu. Oke, next. Terima kasih. Ini belum dipencet, nggak berhentikan. Halo, selamat pagi sahabat pencinta hobi vanili. Hari ini tanggal 16 ya, 17 September saya akan belajar melakukan polinasi atau pengawinan vanili. Ini umur vanili udah 2 tahun, jadi
kita sama-sama belajar untuk melakukan polinasi. Jadi ada di sini ada yang perlu dibuka. Ini untuk buka, kemudian sudah terbuka, tinggal tekan saja. Ini ada putik sari, tinggal tekan, secukupnya tekan, udah selesai ya. Itu untuk melakukan polinasi, karena ini paneli harus dikawinkan, dibantu untuk dikawinkan, lain dengan tanaman lain yang dibantu oleh lebah atau kupu-kupu. Itu ini polinasi paneli, kita dibantu untuk mengawinkan agar menjadi buah paneli. Jadi kita buka, posisi tangan kita itu di sini. Nah, ini ada yang perlu kita buka, kemudian yang di bawahnya itu kita buka, udah pastikan kebuka, kemudian kita tekan, pastikan sarinya sudah nempel. Nah, pagi ini kita mengawinkan bunga paneli dua yang kembang ya. Kemarin sudah dikawinkan satu oleh istri. Jadi saya mengajarin anak saya dulu untuk mengawinkan paneli. Nanti saya tinggal ke Denpasar kalau ada berbunga biar bisa mengawinkan. Nah, ini ada baru belajar berbunga. Ada beberapa yang lain yang baru tumbuh-tumbuh untuk calon bunga. Nah, oke, selamat pagi. Sekian dulu. Terima kasih. Kegiatan hari ini di budidaya paneli Singarajali, tepatnya di Desa Ambengan. Kita lagi pengumpulan bahan-bahan daripada perlengkapan berbudidaya paneli. Ini kita turunkan coco fiber dengan membangun kolaborasi, apapun kita bisa isi para sahabat. Kita untuk menyiapkan beberapa pesanan tajar pohon paneli sebanyak 1000 tajar. Kita udah ready stok media tanam paneli yang saya beri nama Panca Media, yang sampai saat ini syukur sudah mampu membuktikan beberapa tanaman paneli teman-teman baik di Jawa ataupun di Bali sudah mau bertumbuh para sahabat. Nah, tentu di sini masih banyak proses yang saya lakukan, yaitu belajar dan terus belajar, terus menerima masukan dari kendala-kendala dan masalah yang kita hadapi, terus kita minta perkembangan baik dari pertumbuhan tanaman, dari teman-teman yang saya dampingi menanam paneli. Nah, para sahabat, hari ini tentu juga saya sampaikan kepada teman-teman, kalau mau menanam paneli tentu tanamlah paneli dengan ikhlas, jangan dengan ambisi, dan jangan juga mengikuti jejak-jejak teman yang melakukan penanaman paneli dengan mengutamakan ambisi. Karena apabila ambisi tidak terisi, sering akan melahirkan sakit hati. Karena kita tahu bersama kebiasaan petani di Indonesia, ketika harganya mahal, mereka akan rame-rame menanam. Nah, saya sendiri mulai belajar fokus dari beberapa tahun yang lalu, dan kita juga berbagi ilmu, sharing santai dan lain sebagainya tentang budidaya paneli. Tentu saya tidak begitu cerdas dan pinter, tapi saya pun terus belajar dari yang lebih tahu, dan saya berbagi kepada teman-teman yang belum tahu, kalaupun mereka mau. Karena bagi saya yang pasti hanya satu para sahabat, yaitu kematian. Nah, tentu di luar daripada itu, marilah kita cari solusi ketika kita ada masalah dalam kehidupan ini, baik profesi kita sebagai petani. Tapi yakin dan pasti para sahabat dimanapun Anda berada, petani adalah profesi yang paling mulia. Kenapa demikian para sahabat? Karena petanilah yang memiliki harapan ketika tanamannya bertumbuh, buahnya bisa dipanen untuk konsumsi sendiri dan untuk masyarakat luas, khususnya makhluk yang paling sempurna dibilang oleh kebanyakan orang, yaitu manusia. Para sahabat, memang kita tahu bersama
bahwa segala sesuatu yang kita lakukan itu butuh proses para sahabat. Terkadang kita akan menyalahkan banyak orang ketika kita melakukan sesuatu apabila dalam program tersebut kita mendapatkan suatu kegagalan para sahabat. Tentu kalau pengalaman saya pribadi bahwa pengalaman adalah guru yang sangat luar biasa, karena pengalaman juga memberikan pembelajaran kita sebagai manusia untuk bagaimana kita tidak mendapatkan kegagalan kembali para sahabat. Orang-orang sukses mereka pasti melewati banyak kegagalan, hanya mereka karena tekun dan fokus, maka kalau dari 9 kegagalan mereka bisa meraih 10 kesuksesan para sahabat. Para sahabat dimanapun Anda berada, tetap saya sampaikan dalam video saya hari ini, maka keberhasilan seorang petani itu bukan dari banyaknya menanam, tapi keberhasilan dari petani ketika mereka tekun dan terus belajar mengamati pertumbuhan tanamannya. Walaupun sedikit mereka memiliki tanaman, tapi kalau dirawat dengan baik, hasilnya juga tidak kalah dengan tanaman vanili yang luas yang tidak dirawat dengan baik para sahabat. Para sahabat, saya sendiri sampaikan di sini sebagai penggiat ataupun penghobi tanaman vanili. Anda jangan ikuti saya kalau hanya ingin meraih kesuksesan dengan gampang, karena tidak ada suksesan yang gampang diraih para sahabat. Tentu kesuksesan yang diraih itu adalah bagaimana mereka mengikuti prosesnya terlepas dari banyak kendala yang dihadapi. Dan cenderung banyak orang akan menyalahkan orang lain ketika program-programnya gagal para sahabat. Saya sendiri Wayan Rina DSW dari beberapa konten YouTube saya itu sudah sering saya sampaikan, lakukanlah sesuatu dengan hati dan ikhlas. Nah, kalau teman-teman punya uang dingin, dan mungkin bagi para masyarakat Indonesia yang purna tugas dan lain sebagainya, tidak salahlah untuk berbudidaya vanili. Walaupun budidaya vanili tidak gampang-gampang saja para sahabat, tentu semua program itu ada masalahnya, tapi masalah akan bisa kita cari solusinya ketika kita mau berkolaborasi, mau belajar bersama, sehingga apa yang kita inginkan akan bisa kita dapatkan. Para sahabat, marilah menjadi petani-petani yang tidak cepat marah, tidak sensitif, dan juga para sahabat, jadi petani itu jangan banyak berkekhawatiran para sahabat. Karena tentu dengan berkekhawatiran berlebihan, kita pun akan tidak cepat untuk melakukan apa yang ingin kita eksekusi para sahabat. Dan juga jangan cepat marah para sahabat, karena marah bukan akan mendapatkan solusi dalam hidup ini, tapi kalau orang marah sudah tentu malah dengan masalah mereka pun akan bertambah masalah para sahabat. Nah, selain daripada itu, selain daripada kita hindari sikap marah menjadi petani, hindari juga kita berkhawatiran berlebihan, dan juga kita jangan sensitif para sahabat. Karena orang-orang sensitif mereka justru akan tidak memiliki percaya diri sebagai petani itu sendiri para sahabat. Marilah kita belajar terus, karena kita berada di negara yang sangat syukur sebenarnya para sahabat, apapun kita bisa tanam di negara kita. Tapi tentu kita pun harus belajar. Nah teman-teman, di belakang video YouTube saya belakang-belakangan ini para sahabat, tentu tidak banyak praktek yang bisa saya sampaikan, karena sudah sampai 350 video yang saya buat. Kalau teman-teman mau mengeksekusi menjadi petani vanili, tentu di sana teman-teman pasti bisa. Nah, mari kita pelajari lagi teman-teman dengan beberapa ilmu dasar yang saya alami dan sesuai dengan pengalaman saya. Tentu itu juga banyak yang tidak sempurna. Maka adalah kesempatan ini bagi kalian masyarakat Indonesia yang menjadi ahli dan juga profesor dan lain sebagainya, baik praktisi dan akademisi, mari bantu saya. Kirimkan di komen ilmu-ilmu yang kalian dapatkan, dan saya juga akan bagikan kepada seluruh anak bangsa yang ada di negeri tercinta ini, Indonesia Raya. Para sahabat, kalau kita mau menjadi bahagia, tentu kita pun harus mulai belajar bagaimana mensyukuri atas karunia Tuhan, yaitu napas dan kesehatan. Oke, cukup begitu dulu. Mari kita menjadi petani yang cerdas, petani yang akal sehat, bukan akalnya kurang sehat. Marilah kita terus belajar para sahabat.
Oke, cukup begitu dulu siaran langsung dan juga video YouTube renungan dari petani paneli Singaraja Bali, Kecamatan Sukusade, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Tentu banyak hal yang telah saya sampaikan tidak berkenan, mohon dimaklumi. Jangan lupa teman-teman yang sependapat atas apa yang saya sampaikan, teman-teman juga bisa bantu subscribe, like dan juga bagikan, karena itu akan memberikan kontribusi bagi saya sendiri terus akan bergerak membuat konten-konten yang mungkin akan bermanfaat bagi anak negeri. Salam sehat kaya luar biasa, Rinayar DSW Channel. Terima kasih.